Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Al-Ansori, NIM 2201020012. Di sini saya mau mempresentasikan sebuah tugas UAS untuk mata kuliah layanan dan sistem virtual, di mana di sini dengan topik implementasi virtualisasi pada desktop, storage, jaringan, dan layanan cloud. Nah, langsung topik pertama. Nah, di sini ada implementasi virtualisasi desktop. Pengertiannya itu, virtualisasi desktop adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan dan pengelolaan lingkungan desktop secara terpusat di server atau cloud, sehingga pengguna dapat mengakses desktop virtual tersebut dari perangkat manapun asalkan ada koneksi jaringan. Nah, itu pengertian dari implementasi virtualisasi desktop. Oke. Di sini ada tujuan dan manfaatnya. Ada akses dari mana saja. Dua, mudah dalam manajemen dan backup. Ada juga hemat biaya perangkat keras pengguna. Nah, di sini akses dari mana saja itu maksudnya pengguna atau user dapat mengakses data dan aplikasi melalui internet dari berbagai lokasi dan perangkat sehingga meningkatkan fleksibilitas kerja. Nah, itu untuk akses dari mana saja itu. Nah, di sini juga ada mudah dalam manajemen dan backup. Nah, di situ itu maksudnya itu administrasi sistem dan penjaringan data lebih sederhana karena dilakukan terpusat, mengurangi risiko kehilangan data dan mempermudah pemeliharaan. Nah, ada juga hemat biaya perangkat keras pengguna. Nah, maksudnya itu pemrosesan dilakukan di suatu server pusat atau cloud. Pengguna tidak perlu membeli perangkat keras mahal, cukup menggunakan perangkat standar. Nah, itu untuk maksudnya untuk menghemat biaya perangkat keras. Oke. Sini ada jenis-jenis virtualisasi pada desktop. Ada VDI atau Virtual Desktop Infrastructure, VM perguna itu. Nah, ada juga Remote Desktop Service, satu OS untuk banyak pengguna. Dan ada juga Desktop ASE Service atau DAAS, atau desktop dari cloud provider. Nah, maksud dari ini VDI atau Virtual Desktop Infrastructure itu adalah setiap pengguna dapat mendapatkan mesin virtual atau VM sendiri, sehingga pengalaman desktop bersifat personal dan terisolasi. Oke, ini maksud dari remote desktop service itu yaitu banyak pengguna berbagi satu sistem operasi secara bersamaan, lebih hemat sumber daya tapi kurang fleksibel dibanding dari VDI tersebut. Oke. Maksud dari desktop as a service itu suatu layanan desktop yang disediakan oleh penyedia cloud tanpa perlu infrastruktur itu sendiri. Cukup akses melalui internet aja. Oke. Nah, di sini teknologi dan tools pendukung. Maksudnya ada pendukungnya VMware Horizon, ada pendukungnya Citrix Virtual APPS dan Desktops, ada Microsoft RDS. Nah, maksud dari
VMware Horizon itu platform FDI dari VMware yang menyediakan desktop dan aplikasi virtual dengan performa tinggi dan keamanan terpusat. Itu maksud dari VMware Horizon. Nah, ada juga Citrix Virtual Apps dan Desktop, yaitu solusi virtualisasi yang memungkinkan akses ke aplikasi dan desktop dari berbagai perangkat dengan fitur manajemen lanjutan. Ini Microsoft RDS. Nah, Microsoft RDS itu juga layanan dari Microsoft untuk mengakses desktop dan aplikasi Windows secara remote, cocok untuk lingkungan multi-user. Nah, itu untuk beberapa tools pendukungnya. Nah, di sini ada contoh dari desktop itu pada universitas atau di sekolah memanfaatkan Proxmox atau VMware Horizon untuk menyediakan desktop Windows atau Linux bagi mahasiswa di laboratorium teknologi informasi. Serta mahasiswa bisa login dari komputer apa saja dan mendapatkan lingkungan desktop pribadi. Itu untuk contoh dari virtual desktop tersebut. Di sini kelebihan dan kekurangan dari virtualisasi desktop. Kelebihannya ada sentralisasi manajemen, ada akses fleksibel dan remote, ada keamanan data lebih baik. Nah, maksud dari sentralisasi manajemen itu pengelolaan sistem data dan aplikasi dilakukan secara terpusat sehingga lebih efisien dan mudah terkontrol. Nah, ini juga akses fleksibel dan remote. Maksudnya itu pengguna dapat bekerja dari mana saja, menggunakan berbagai perangkat, meningkatkan produktivitas dan mobilitas. Keamanan data lebih baik. Maksudnya itu data disimpan di server pusat atau cloud dengan proteksi tingkat tinggi sehingga lebih aman dari kehilangan data ataupun pencurian data. Itu untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya butuh koneksi internet yang stabil. Juga biaya awal server cukup tinggi. Nah, maksud dari butuh koneksi internet stabil itu internet harus lancar, harus banyak tanpa ada gangguan. Setelah biaya awal server cukup tinggi itu soalnya bahan-bahannya cukup mahal untuk suatu project awal. Nah, itu beberapa kelebihan dan kekurangannya. Nah, lanjut di bagian kedua ada implementasi virtualisasi storage. Nah, implementasi virtualisasi storage adalah suatu metode dalam teknologi informasi yang digunakan untuk mengabstraksi atau menyembunyikan kompleksitas perangkat penyimpanan fisik secara hard disk, SSD, atau media penyimpanan lainnya, dan menyajikan sebagai satu sistem penyimpanan logis yang dapat diakses dan dikelola secara terpusat melalui perangkat lunak atau platform virtualisasi. Itu untuk pengertiannya, maksud dari implementasi virtualisasi storage. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat. Ada meningkatkan efisien pengguna storage, memudahkan pengelolaan data dan backup, skalabilitas tinggi, dan fleksibilitas dalam manajemen.
Maksud dari meningkatkan efisien pengguna storage itu penyimpanannya dapat dibagi dan digunakan sesuai kebutuhan sehingga mengurangi pemborosan kapasitas. Serta memudahkan pengolahan data dan backup itu data dapat dikelola dan dijalankan secara terpusat, membuat proses lebih cepat dan terkontrol. Oke, maksud dari skalabilitas tinggi dan fleksibilitas dalam manajemen itu maksudnya itu kapasitas storage dapat ditambahkan atau dikurangi dengan mudah sesuai kebutuhan si pengguna tanpa gangguan besar. Itu beberapa tujuan dan manfaat dari storage, implementasi storage. Nah, di sini juga ada beberapa jenis virtualisasi storage. Ada block level, file level, object based. Nah, maksud dari block level itu mengakses penyimpanan dalam bentuk blok atau data mentah seperti hard disk virtual. Contohnya di ISCSI serta free channel. Nah, itu maksud dari block levelnya. Nah, di sini file level maksudnya ada data diakses sebagai file melalui file bersamaan. Contoh di NVS, SMB atau chips. Nah, itu maksud dari file. Oke, file level. Nah, maksud dari object based itu data disimpan sebagai objek lengkap dengan menata data cocok untuk cloud storage. Nah, itu contohnya itu pada Amazon S3 juga pada chip. Kayak di situ. Mungkin itu beberapa jenis-jenis virtualisasi pada storage. Oke. Di sini juga teknologi dan tools pendukungnya. Nah, ada LVM atau Logical Volume Manager, ada juga ZPS atau Zetabit File System, chip, ada juga chip, dan ada juga VMware Fusion atau virtualisasi storage area network. Oke, maksud dari LVM atau Logical Volume Manager itu mengelola partisi secara fleksibel dengan volume logis yang mudah diperbesar atau dipindahkan. Nah, maksud dari ZPS atau Zetabit File System itu sistem file dan manajemen volume dengan fitur integritas data, snapshot, dan kompresi bawaan. Nah, chip juga itu untuk maksudnya itu penyimpanan terdistribusi berbasis objek, blok, dan file yang scalable atau andal bisa diandalkan. Oke, di sini VMware Fusion atau Virtual Storage Area Network maksudnya storage terintegrasi dalam virtualisasi VMware serta bisa menggabungkan storage dari beberapa host menjadi satu pool bersama. Oke. Itu beberapa tools pendukung pada virtualisasi storage. Ini contohnya menggunakan LVM pada Linux server untuk membagi satu hard disk menjadi beberapa volume logis untuk database dan file system terpisah. Ini untuk contoh virtualisasi storage. Oke, di ini ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan
dari virtualisasi historik ada skalabilitas tinggi, fleksibel dalam pengelolaan, reduksi biaya perangkat keras. Ada juga kekurangannya, kompleksitas konfigurasi, performa bisa menurun jika tidak diatur dengan benar. Nah, maksud dari skalabilitas tinggi Maksud dari skalabilitas tinggi itu kapasitas sistem dapat ditambah dengan mudah sesuai kebutuhan tanpa mengganggu layanan yang lain. Itu maksud dari skalabilitas tinggi. Nah, ini juga fleksibel dalam pengelolaan. Maksudnya itu sumber daya IT dapat diatur dan disesuaikan secara dinamis sesuai beban kerja dan kebutuhan pengguna. Nah, maksud dari biaya perangkat keras itu mengurangi kebutuhan akan perangkat keras fisik secara pemanfaatan virtualisasi dan ROS sharing. Nah, oke. Kekurangannya kompleksitas konfigurasi. Maksudnya itu pengaturan sistem virtualisasi memerlukan pengetahuan teknis tinggi dan bisa rumit jika infrastruktur besar. Oke, performa bisa menurun jika tidak diatur dengan benar. Nah, maksudnya itu kalau tanpa pengelolaan yang tepat, virtualisasi dapat menyebabkan beban berlebih dan menurunkan kinerja sistem. Nah, itu beberapa kelebihan dan kekurangan dari virtualisasi historik. Nah, lanjut ke bagian ketiga. Nah, ada implementasi virtualisasi jaringan. Maksudnya itu sesuatu teknologi dalam bidang infrastruktur jaringan komputer yang memungkinkan terciptanya representasi logis virtual dari elemen-elemen jaringan fisik secara router, switch, firewall, dan perangkat lainnya, sehingga keseluruhan jaringan dapat dikendalikan, dikonfigurasi, dan dikelola secara terpusat menggunakan perangkat lunak. Itu maksud dari implementasi virtualisasi jaringan. Oke. Nah, di sini tujuan dan manfaat dari virtualisasi jaringan, beberapanya ada menghemat biaya perangkat jaringan, mengatur lalu lintas lebih fleksibel, dan meningkatkan keamanan dan segmentasi. Maksud dari menghemat biaya perangkat jaringan itu, virtualisasi jaringan mengurangi kebutuhan perangkat fisik seperti switch dan route. Juga mengatur, di sini maksud dari mengatur lalu lintas lebih fleksibel itu jalur data dapat dikonfigurasi secara dinamis sesuai kebutuhan konsumen melalui perangkat lunak. Nah, maksud dari meningkatkan keamanan dan segmentasi itu lalu lintas dapat dipisahkan untuk membatasi akses dan meningkatkan perlindungan data. Nah, ini untuk beberapa tujuan dan manfaat dari virtualisasi jaringan. Oke, di sini jenis-jenis virtualisasi jaringan. Ada beberapa jenisnya, itu ada virtual switch, ada SDN atau software definite network. Nah, maksud dari virtual switch ini switch logis dalam hypervisor yang mengatur lalu lintas jaringan antar VMware atau antara VMware dan jaringan fisik. Nah, itu maksud dari virtual switch. Nah, ada juga SDN atau software definite network. Maksudnya itu teknologi jaringan yang memisahkan kontrol jaringan dari perangkat fisik sehingga
manajemen lalu lintas jadi lebih fleksibel dan terpusat melalui perangkat lunak. Oke, ini beberapa jenis-jenis virtualisasi jaringan. Nah, di sini ada teknologi dan tools pendukung pada virtualisasi jaringan. Ada VMware NS, ada Open App Switch atau OVS. Nah, maksud dari VMware NSX itu platform virtualisasi jaringan dari VMware yang menyediakan fitur keamanan, routing, dan switching berbasis software. Ada juga ini maksud dari Open FS Switch atau OVS itu yaitu switch virtual atau open source yang digunakan untuk mengelola lalu lintas jaringan antara VM secara fleksibel dan dapat dikustomisasi. Nah, cuma itu aja beberapa ini beberapa tools pendukung dari virtualisasi jaringan. Oke, yang terakhir ada implementasi virtualisasi layanan pada cloud. Pengertiannya, virtualisasi di cloud adalah layanan pada cloud adalah suatu proses teknologi yang memungkinkan satu server fisik atau perangkat keras komputasi untuk menjalankan banyak layanan, sistem operasi, atau mesin virtual secara bersamaan melalui bantuan software yang khusus yang disebut hypervisor. Nah, teknologi ini merupakan fondasi utama dari arsitektur cloud computing modern karena memungkinkan pemanfaatan sumber daya fisik secara maksimal dan efisien tanpa perlu menyediakan satu perangkat keras untuk setiap sistem atau aplikasi secara terpisah. Itu maksud dari virtualisasi pada layanan cloud. Oke. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat. Ada beberapa tujuan dan manfaatnya, itu ada skalabilitas tinggi, efisien resource, ada fleksibilitas deployment. Maksud dari skalabilitas tinggi itu maksudnya sistem dapat diperluas dengan mudah sesuai kebutuhan tanpa mengganggu layanan yang berjalan. Ada juga efisien ROS, maksudnya itu penggunaan sumber daya seperti CPU, RAM, dan store dioptimalkan sehingga tidak terbuang sia-sia. Nah, juga maksud dari fleksibilitas deployment pada layanan cloud itu aplikasi dan layanan dapat dijalankan di berbagai lingkungan, maksudnya itu pada on-premise cloud hyper sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Nah, ini beberapa tujuan dan manfaat dari virtualisasi layanan cloud. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis virtualisasi layanan pada cloud. Ada IaaS atau infrastruktur as a service. Juga ada PaaS atau platform as a service, dan ada juga SaaS atau SaaS atau software as a service. Itu maksud dari itu beberapa jenis virtualisasi layanan cloud.
Maksud dari IaaS itu infrastruktur AS service, itu layanan penyewaan infrastruktur IT seperti server, storage, dan jaringan. Nah, contohnya itu apa? AWS, EC2, EC2, Microsoft Azure VM. Itu contoh pada IaaS atau infrastruktur dari service. Nah, maksud dari platform AS Service atau PaaS, layanan platform siap pakai untuk membangun dan menjalankan aplikasi tanpa mengelola infrastruktur. Contohnya itu ada di Google aplikasi Engine, juga Heroku. Nah, lanjut nomor 3, SaaS atau Software as a Service. Nah, maksudnya itu layanan aplikasi siap pakai yang diakses lewat internet. Contohnya Gmail, Microsoft 395, juga Zoom. Oke. Ini beberapa jenis-jenis virtualisasi pada layanan cloud. Oke. Nah, ini contoh layanan cloud yang menggunakan virtualisasi. Ada Google App Engine, ada Microsoft 365 atau 365. Oke, maksud dari Google App Engine, layanan pada PaaS dari Google yang memungkinkan developer menjalankan aplikasi tanpa mengelola server. Nah, maksud dari Microsoft 365 ini layanan SaaS yang menyediakan aplikasi produktivitas secara seperti pada Word, Excel, dan Outlook yang dapat diakses secara online atau secara offline juga bisa. Ini beberapa contoh layanan cloud yang menggunakan virtualisasi. Nah, ini berikut tantangan atau risikonya dari virtualisasi layanan pada cloud. Ada security and isolation, ada vendor login, ada manajemen kompleks jika tanpa automation tools. Maksud dari security and isolation ini, setiap layanan atau aplikasi berjalan terisolasi sehingga lebih aman dari gangguan atau serangan antar sistem. Nah, juga maksud dari vendor login ini, ketergantungan pada satu penyedia layanan membuat migrasi ke platform lain menjadi sulit dan mahal. Itu maksud dari vendor login. Nah, 3 dan terakhir, manajemen kompleks jika tanpa automation tools. Nah, maksudnya itu pengelolaan manual terhadap banyak layanan bisa rumit dan memakan waktu jika tidak menggunakan alat otomatis. Nah, itu beberapa tantangan atau resiko dari virtualisasi pada layanan cloud. Oke. Nah, ini hasil akhir atau kesimpulan hasil akhir dari semua implementasi virtualisasi pada desktop, terus pada
ada desktop, storage, juga jaringan dan layanan cloud. Kesimpulannya, virtualisasi bukan hanya teknologi, tetapi merupakan strategi penting dalam membangun infrastruktur TI yang efisien, modern, dan siap menghadapi tantangan digital pada masa sekarang ini. Dengan pemahaman dan implementasi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, keamanan, dan daya saing mereka secara signifikan. Itu untuk ini untuk kesimpulan akhir dari semua implementasi tersebut. Oke. Nah, berakhir juga video untuk tugas UAS dari mata kuliah layanan dan sistem virtual. Kalau ada kata-kata yang tidak bagus atau salah omong, mohon dimaafkan. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.